Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Di dalam peperangan ku menang akan segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Shalom family di dalam Tuhan, di dalam roh dan kebenaran. Satu misi di dalam roh dan kebenaran, satu jiwa yaitu Yesus Kristus. Mari kita menyembah Tuhan dengan cara di dalam roh dan kebenaran kita, di dalam satu misi, yaitu di dalam Roh Kudus di dalam hidup kita. Ada beberapa hal kita harus ubah. Yang poin pertama, kita harus ubah pola pikir kita. Pola pikir kita harus kita ubah. Ketika kita ubah pola pikir kita dan menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran, dan kita akan dipakai Tuhan. Amin. Ketika kita sudah dipakai Tuhan, kita harus ubah dulu pola pikir kita. Filipi 2 ayat 5 mengatakan, ubahlah pola pikir dan perasaan kita. Artinya, ketika kita mengubah pola pikir kita dengan Kristus di dalam hidup kita, dan Kristus selalu ada di dalam hidup kita akan dipakai Tuhan. Roh Kudus akan memimpin hidup kalian semua. Amin. Poin kedua, hati kita. Mau nggak hati kita terbuka? Mau nggak hati kita terbuka? Sekali lagi, mau nggak hati kita terbuka? Biar Roh Kudus masuk di dalam hidup kamu. Ketika Roh Kudus di dalam hidup kamu, ada beberapa hal, yaitu kita akan dipakai Tuhan. Roh Kudus selalu mengajar kita untuk memberikan hikmat, pengetahuan yang baru. Ketiga, kita sudah menjadikan garam dan terang dimanapun kita berada, atau menjadikan hidup kita menjadikan berkat untuk orang lain. Sekali lagi, mau nggak kita diubah oleh Roh Kudus? Mau nggak kita belajar Roh Kudus masuk di dalam hidup kita? Kalau Roh Kudus sudah masuk di dalam hidup kita, kita bisa melakukan apa Tuhan mau, yaitu melakukan apa yang Tuhan mau, yaitu menggunakan Roh Kudus di dalam hidup kita, mengubah hidup kita, menjadikan hidup berkat dimanapun kita berada. Ketika hidup kita menjadi saluran berkat, dan orang itu akan bertobat. Ketika orang itu bertobat, dan kita dapat menjadikan Tuhan saksi kehidupan kita, bahwa kita sudah dipakai Tuhan, menjadikan garam dan terang dunia dimanapun kita berada. Arti menjadi garam dan terang dunia itu, kita sudah menjadi berkat untuk orang lain. Mau nggak hidup kita didampak dalam mengenal akan isi hati Tuhan, yaitu menjadikan berkat untuk orang lain? Mau nggak Roh Kudus dipimpin hidup kita, di dalam hidup kita? Hayo, marilah kita belajar. Roh Kudus selalu memberikan kita hikmat, Roh Kudus memberikan kita pengetahuan, Roh Kudus selalu menjadikan hidup kita diubahkan menjadi pola pikir Kristus, dan menjadikan hati kita menjadi hati yang seperti Kristus, yaitu rendah hati. Ya, hati rendah hati ini kita mau mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Ketika di dalam hidup kita mengandalkan Tuhan, hidup kita menjadikan berkat untuk orang lain, dan menjadikan saksi dimanapun kita berada. Visi misi Tuhan itu adalah menjadi kita saluran berkat, menjadikan dampak positif dimanapun kita berada. Amin. Tuhan Yesus memberkati firman sore ini. Kiranya Tuhan selalu memakai kalian semua, dan Tuhan akan memberkati kita. Intinya, kita mau nggak kita ubah pola pikir kita, menjadikan Kristus di dalam hidup kita? Mau nggak hati kita terbuka biar Roh Kudus masuk di dalam hidup kita? Yaitu, kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh, dan beribadah dengan sungguh-sungguh, dan membaca firman dan melakukan firman Tuhan di dalam hidup kita. Ini aja firman malam ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Jadilah selalu berkat dimanapun kita berada. Marilah kita belajar firman Tuhan dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Haleluya. God bless you. Tuhan Yesus memberkati.